Aku lagi ngebayangin berdiri di tepi pantai. Aku juga ngeliat orang dari kejauhan pulau. Terus aku samperin dan kutanya, "Pak, ini pulau apa?" Bapak itu menjawab, "Nama pulau ini Pulau Weh." Lalu kami duduk di atas batu. Terus bapak itu bercerita, angin lautnya bertiup pelan. Dan kamu mikir, gimana sih cerita kepulauan ini dimulai? Bukan dari dongeng, tapi dari orang-orang nyata yang nyebrang lautan ribuan tahun lalu. Hari ini, kita bakal gali fakta asal-usul peradaban Aceh. Mulai dari suku Mantir yang datang lewat migrasi Austronesia, sampai jadi pusat perdagangan di Selat Malaka. Ini bukan cerita heroik ala film, tapi potret nyata bagaimana lokasi strategis ini bentuk masyarakat yang kuat dan berpengaruh. Yuk, kita mulai dari awal, biar kamu ngerasa koneksi langsung sama akar sejarah ini. Pertama, mari kita mundur ke masa prasejarah Aceh, khususnya kepulauan di ujung utara Sumatera bukan tempat kosong. Bukti arkeologi nunjukin bahwa manusia udah tinggal di sini sejak era Paleolitikum, sekitar 10.000 tahun lalu. Tapi, yang bikin peradaban Aceh unik adalah kedatangan gelombang migrasi Austronesia. Suku-suku ini yang berasal dari Taiwan sekitar 5.000 tahun lalu nyebar ke seluruh Pasifik dan Asia Tenggara. Lewat perahu-perahu kayu sederhana, mereka bawa bahasa, alat-alat, dan cara hidup yang berbasis laut. Di Aceh, salah satu kelompok awal yang tercatat adalah suku Mantir. Nama ini muncul dalam catatan antropologi dan folklor lokal yang menggambarkan mereka sebagai penduduk asli yang hidup di wilayah pegunungan dan pantai utara Sumatera. Menurut studi dari antropolog seperti Teguh Iskandar dalam bukunya tentang etnis Aceh, suku Mantir kemungkinan bagian dari Proto-Melayu yang berbaur dengan migran Austronesia. Mereka bukan suku nomaden liar, tapi komunitas petani dan nelayan yang bangun desa-desa kecil. Bayangin, mereka tanam padi di lereng Gunung Sulawah, tangkap ikan di perairan Selat Malaka, dan tukar barang dengan tetangga di Semenanjung Malaya. Migrasi Austronesia ini nggak cuma soal pindah tempat, itu bawa perubahan besar. Para migran ini kenal navigasi canggih, bikin perahu outrigger yang bisa nyebrang ribuan kilometer di Aceh. Bukti dari situs arkeologi seperti Goa Lawet di Aceh Besar nunjukin alat-alat batu dan keramik yang mirip dengan artefak Austronesia dari Filipina dan Indonesia Timur. Ini artinya, sekitar 2000 sebelum Masehi, Aceh udah jadi persimpangan jalur migrasi. Suku Mantir yang mungkin udah ada sebelumnya sebagai kelompok Negrito atau Melayu Purba berasimilasi dengan pendatang ini. Hasilnya, bahasa Aceh modern yang termasuk rumpun Austronesia lahir dari campuran itu. Kata-kata sehari-hari seperti megah untuk makan atau Europ untuk bangun rumah, akarnya dari sana. Sekarang bayangin, kalau migrasi ini cuma soal bertahan hidup. Tapi enggak, itu fondasi peradaban. Kepulauan Aceh, terutama pulau bernama Weh itu, yang sekarang bagian dari Sabang, jadi titik awal yang krusial. Pulau ini, dengan pelabuhan alami di Sabang, udah dikenal sejak abad ke-7 sebagai tempat singgah kapal dari India dan Cina. Tapi fakta sejarah nunjukin peran besarnya mulai abad ke-9 saat perdagangan Selat Malaka meledak. Selat Malaka yang lebarnya cuma 2,8 km di titik tersempit adalah rute utama antara Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. Aceh di ujung barat selat itu pegang posisi emas. Catatan antropologi dari sumber seperti Hikayat Aceh dan laporan pelancong Arab seperti Ibnu Batuta
mengonfirmasi ini. Pulau Weh bukan cuma batu karang. Itu pusat perdagangan rempah, kain, dan logam. Penduduk lokal, termasuk keturunan suku Mantir, tukar kapur barus, rempah langka dari pohon kayu manis liar, dengan barang dari luar. Ini bikin masyarakat Aceh berkembang pesat. Desa-desa kecil jadi kota pelabuhan, seperti Lamri, yang sekarang jadi bagian Banda Aceh. Gimana ribuan orang hidup dari perdagangan. Pada abad ke-9, Pulau Weh udah punya sistem irigasi sederhana untuk sawah, hasil adaptasi dari pengetahuan Austronesia yang bawa tanaman seperti padi dan kelapa. Pengaruh pedagang Gujarat dan Arab adalah bab selanjutnya yang bikin cerita ini makin dalam. Gujarat dari pantai barat India adalah pusat perdagangan Muslim sejak abad ke-8. Pedagang mereka yang mayoritas Muslim Sunni datang ke Aceh bawa kain sutra, rempah, dan ide-ide baru. Catatan dari Sulaiman Al-Tajir, seorang pelancong Arab abad ke-9, sebut Aceh sebagai Zabaj, nama untuk kerajaan Sriwijaya yang mencakup wilayah Aceh. Mereka nggak cuma jual beli. Mereka bangun masjid kecil dan ajarin alfabet Arab untuk catat transaksi. Pedagang Arab, terutama dari Yaman dan Oman, ikut campur lebih dalam. Mereka bawa Islam, tapi bukan lewat pedang, tapi lewat perdagangan damai. Bukti antropologi dari situs seperti Masjid Raya Baitur Rahman di Banda Aceh nunjukin pengaruh arsitektur Arab awal, meski bangunannya lebih baru. Di kepulauan seperti Pulau Brueh dan Weh, komunitas campuran lahir. Anak-anak dari pernikahan antara lokal Aceh dan pedagang Gujarat atau Arab. Ini bentuk masyarakat awal Aceh yang multikultural. Fakta dari studi DNA modern oleh tim Universitas Syah Kuala nunjukin bahwa genetik Aceh punya jejak India Barat dan Arab campur dengan Austronesia asli. Bayangin dampak emosionalnya. Orang-orang suku Mantir yang dulu hidup sederhana tiba-tiba terhubung dengan dunia luas. Anak muda di pelabuhan belajar bahasa Arab untuk baca Al-Quran. Sementara perempuan lokal adaptasi resep masakan dari Gujarat seperti kari pedas yang jadi cikal bakal masakan Aceh sekarang. Ini nggak instan, tapi butuh waktu dari generasi ke generasi. Tapi hasilnya, pada abad ke-13, Aceh udah punya kerajaan kecil seperti Samudera Pasai, yang disebut dalam catatan Marco Polo sebagai pusat Islam pertama di Nusantara. Lokasi strategis Aceh adalah kuncinya. Selat Malaka gak cuma jalur dagang, itu arteri ekonomi dunia. Kapal-kapal dari Cina bawa sutra, dari India bawa gading, dan Aceh ambil pajak transit. Ini bikin kekayaan mengalir yang dipakai bangun infrastruktur. Fakta dari prasasti Kedukan Bukit, meski dari Sriwijaya, nunjukin sistem pemerintahan awal di wilayah Aceh dengan raja yang pegang kendali pelabuhan. Kepulauan seperti Weh jadi benteng alami. Karangnya lindungi dari bajak laut, sementara angin muson bantu navigasi. Dari sini dasar Kesultanan Islam pertama di Nusantara terbentuk. Sultanate of Aceh Darussalam didirikan sekitar 1496 oleh Sultan Ali Mughayat Shah adalah puncaknya. Tapi akarnya dari abad ke-9 saat Islam nyebar organik lewat pedagang. Pasai di pantai utara Aceh adalah yang pertama Malik Al-Saleh. Sultan pertama mati tahun 1297 dan dimakamkan dengan batu nisan bertuliskan Arab, bukti tertua Islam di Indonesia. Ini nggak kebetulan. Lokasi Aceh di persimpangan Selat Malaka bikin dia jadi pintu masuk agama dari Gujarat dan Arab. Antropologi modern seperti karya Anthony Reid dalam An Indonesian Frontier jelasin bagaimana ini bentuk masyarakat Aceh. Mereka jadi komunitas yang egaliter tapi hierarkis. Ulama pegang peran spiritual, sementara pedagang kelola ekonomi.
Pengaruh Gujarat bawah sistem guild dagang, sementara Arab tambah etika Islam dalam bisnis. Hasilnya, Aceh nggak cuma kaya, tapi juga pusat ilmu. Kitab-kitab seperti Bustan Al-Salatin ditulis di sini. Campur pengetahuan lokal dengan Islam. Sekarang rasain koneksinya. Setiap kali kamu lihat kapal di Selat Malaka, atau makan nasi goreng Aceh yang pedesnya dari rempah Gujarat, itu jejak suku Mantir dan migran Austronesia. Peradaban ini nggak lahir dari kekerasan, tapi dari pertukaran yang bikin orang biasa jadi bagian dari sejarah besar. Lokasi Aceh yang kayak jembatan antara timur dan barat tetap relevan hari ini. Dari pariwisata di Pulau Weh sampai pelabuhan modern di Sabang. Kalau cerita ini bikin kamu penasaran lebih dalam soal akar budaya kita, coba kunjungi museum di Banda Aceh atau baca sumber asli seperti hikayat Raja-Raja Pasai. Bagikan pemikiranmu di komentar dan subscribe kalau mau lanjut eksplor sejarah Nusantara yang lain.